sudah 16,8 triliun. 16,8 triliun. Betul. Dari jadi sudah target? ditarget 15,5. Oh, jadi sudah. Jadi kurang lebih sudah 109% ya. Nah, sudah mencapai lah target. Posisi. Selamat datang kembali di Posisi Podcast Literasi dan Inspirasi. Sobat Posisi, hari ini kita kedatangan tamu yang super istimewa, Pak Irwan Purnawan, Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, disingkat DPMPTSP, ya. Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Beliau ini pastinya yang paling banyak tahu soal investasi di Kabupaten Bogor. Sedikit tahu lah. Nah, sedikit tahu, tapi mari kita serap nih pengetahuan yang Pak Irwan punya. Kalau di kalangan wartawan kita kenal dekat nih, namanya Pak Kiweng, karena ini sangat akrab lah dengan teman-teman wartawan. Kita ingin tahu banyak soal bagaimana sih investasi di Kabupaten Bogor. Jadi sebelum kita masuk ke dalam investasi tadi, Pak Irwan bisa dijelaskan nggak apa sih peran DPMPTSP Kabupaten Bogor ini dalam menarik investasi di Kabupaten Bogor? Baik, saya bicara dari aspek umum dulu ya. Iya, siap. DPMPTSP ini kan salah satu dari 30 100 SKPD yang tugas pokoknya adalah membantu Bupati di dalam melaksanakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu. Jadi core bisnisnya ada dua, gitu ya, penanaman modal dan pelayanan perizinan atau pelayanan terpadu. Pelayanan terpadu. Itu dua core-nya. Ada dua sub urusan yang kami tangani. Dua bidang itu. Yeah. Nah, tentu saja masing-masing itu ada program dengan antara penanaman modal dan program investasi yang harus linier gitu. Makanya sudah cocok ketika penataan kelembagaan ini DPMPTSP itu dalam satu OPD, satu organisasi perangkat daerah. Kurang gitu ya. Jadi dua core tadi ya. Dua core misinya adalah modal dan pelayanan terpadu. Dan pelayanan terpadu. Kalau pelayanan terpadu itu bisa dielaborasikan, Pak? Nah, boleh. Pelayanan terpadu itu artinya mengintegrasikan semua jenis layanan yang menjadi kewenangan di daerah di dalam satu pintu, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kita mengintegrasikan dan membuat semua satu SOP begitu ya. Meskipun dalam pelaksanaannya, dalam rangkaian kegiatannya masih ada tim-tim teknis yang dikerjakan sesuai dengan tugas fungsi dinas-dinas sektor. Tapi ketika penyelesaian perizinan ada di kami, di DPMPTSP. Prosesnya salah satu prosesnya ada di SKPD yang lain. Iya. Kalau nggak salah sudah ada mal pelayanan publik ya. Nah, mal pelayanan ini publik juga salah satu terobosan kita, yang mana MPP ini kita bangun sebagai sebuah ekosistem pelayanan perizinan yang mengintegrasikan pelayanan perizinan yang notabene adalah urusan kewenangan kita dan juga pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh instansi vertikal, baik itu pemerintah pusat yang ada di daerah atau juga BUMN dan BUMD provinsi. Jadi sedikit ya, Kang Epol. Jadi MPP kita ini alhamdulillah sudah melayani 84 jenis perizinan. 84 jenis perizinan. 84. Di satu tempat ini? Iya, dalam satu mall. Kemudian 28 tenan. Ya. Di sana ketika masyarakat ada kebutuhannya mengurus perizinan, ketika ada misalnya, KTP-nya belum panjang, KK-nya belum panjang, ada di sana. Mengurus imigrasi, perpanjangan paspor, sudah ada di sana. Bayar pajak, sudah ada di sana. Jadi sudah dalam satu tempat. Itulah makanya kita sebut sebagai sebuah ekosistem pelayanan perizinan yang sebut mall pelayanan publik. Kalau boleh tahu, Pak Irwan, di mana tuh kalau masyarakat ingin mendapatkan layanan yang terpadu tadi, mall pelayanan publik ini tersedia di mana saja, Ustaz? Kalau di kita ya, sebenarnya MPP baru di kita nih, baru di Ibu Kota Cibinong. Tapi nanti ke depan, tentu saja Kabupaten Bogor yang begitu luas wilayahnya, jangkauan perizinannya harus meliputi 40 kecamatan, 416 desa dan 19 kelurahan, sudah barang tentu
kita harus membuat terobosan-terobosan lain. Itu yang dimaksud oleh Kang Epul. Ke depan kita akan juga membentuk semacam gerai, ya. Jadi anak MPP lah, namanya gerai pelayanan perizinan. Cabang jadi. Kayak cabangnya Iya, gitu. kayak cabang-cabang. Saat ini kita sudah punya satu di rest area Puncak. Oh, sekarang sudah ada, sudah dimulai di Sudah rest ada, area itu juga alhamdulillah ya. Animo masyarakat sudah cukup bagus ke sana. Kita memotong jalur pelayanan perizinan yang awalnya ke Cibinong untuk administrasi pendudukan, kemudian akan membuat nomor induk berusaha atau layanan konsultasi perizinan sudah bisa kita layani di GPP Puncak. Nah ini ke depan kita akan membangun seperti itu. Kalau yang di Puncak Sabtu Minggu buka. Buka, Nah, Sabtu jadi Minggu buka. ya, masyarakat yang liburan kebetulan ingin mendapatkan juga Iya, pelayanan. sambil dia rekreasi, keluarga, Bisa, ya. sambil juga dia ngurus perizinan. Nah itulah bagaimana strategi kita untuk mendekatkan perizinan di tengah-tengah masyarakat. Di antaranya dengan itu. Pak Irwan, saya pengen juga tahu lebih jauh soal penanaman modal, target investasi kita di tahun 2024 ini Ya. berapa besar sih? Ya. Gitu. Sebelum saya ke 2024 ya, investasi Kabupaten Bogor ini dari tahun ke tahun lumayan cukup bagus tuh. Cukup bagus. Trennya cukup meningkat ya. Untuk kalau Bapak Ibu tanyakan tahun 2024 ini sampai dengan September kita sudah melampaui target untuk target yang Kabupaten Bogor ya. Di mana untuk investasinya ada 2 target. Ya. Target yang ditetapkan oleh provinsi dan target yang tertuang dalam RPJM kita, dalam Restra kita. Nah, untuk yang Kabupaten Bogor itu 15,5 triliun. Sedangkan yang target dari provinsi kurang lebih 18 triliun. Nah, sampai saat ini nih alhamdulillah per bulan Oktober ya, Oktober ini sudah 16,8 triliun. 16,8 triliun. Betul. Dari jadi sudah target? di target 15,5. Oh, jadi sudah Jadi kurang lebih sudah 109% ya. Nah, sudah mencapai lah target. di per September. Oktober ini. Iya. Oktober. Oktober ini. Nah, kita tinggal mengejar target yang ditetapkan oleh provinsi. Tapi kita optimis lah di akhir tahun bisa tercapai. Bahkan insya Allah bisa melebihi target untuk yang target yang di provinsi. Kemarin kita juga menggelar ikut dalam forum investasi ya. Oh ya. Nah, itu apa Pak ininya? Nah, ini salah satu strategi kita ya untuk meningkatkan investasi di kita. Kita akan mengadakan beberapa event. Di antara yang kemarin kita menyelenggarakan forum investasi. Nah, dan kebetulan kita kan sudah melonsing Perda yang baru, Perda Tata Ruang baru, Perda nomor 1 tahun 2004. Ya. Nah, di Perda itu sudah dibuka tuh peluang untuk kawasan peruntukan industri di 16 kecamatan. 16 kecamatan. Nah, ini yang mau ajang forum investasi itu sebagai sarana kita mensosialisasikan tentang bukaan batu ruang baru bagi kawasan peruntukan industri. Sektor industri. Sektor industri. Kenapa sektor industri? Karena memang dari 10 sektor investasi yang paling tinggi itu sektor industri. Gitu. Yang keduanya jasa perdagangan. Makanya bagus tuh kemarin proses politik sudah selesai, sudah diundangkan Perda nomor 1 tahun 2004. Nah di dalamnya kita membuka ruang baru di 16 kecamatan. Kita juga dengar istilah destinasi destinasi investasi menarik. Iya betul. Nah itu apa Pak? Semangatnya apa? Kabupaten Bogor menjadi destinasi investasi yang menarik gitu. Karena gini, Bogor ini Ya. salah satu daerah yang cukup potensial dan strategis. Ya. Kalian pun tahu dengan pemindahan ibu kota ke IKN Dari Jakarta ke IKN. Jakarta ke IKN, Jakarta kan jadi wilayah pusat bisnis nantinya. Ya. Nah, tidak lagi ibu kota, jadi daerah khusus Jakarta ya, DKJ. Nah ini, kabupaten kota yang di sekitarnya itu jadi satu wilayah aglomerasi. Ya. Nah kalau sudah wilayah aglomerasi, berarti kita itu ada peluang. Ada peluang investasi yang menjadi peluang kita, peluang investasi yang harus kita kita tangkap gitu ya, dengan cara tadi. Pertama, kita melakukan perubahan RT/RW, membuka ruang KPI. Kemudian kedua, kita aksesibilitas infrastruktur. Tentunya ini kalau kawasan peruntukan industri kita buka, berarti nanti ada PR dari teman-teman kita di SKPD yang lain. Infrastrukturnya harus kita buka sehingga itu akan menarik investasi. Dan jangan lupa, kita adalah penduduk yang terbesar. Tahun ini kita Ya. sudah
5,6 atau 5,7 juta kan mencapai itu. Ini kan sebuah potensi bagi para industriawan atau para investor gitu ya. Di samping itu juga konektivitas jalan sudah terbuka ya. Tol Bogor Sukabumi kita sudah terbuka. Sehingga wajar bila di selatan mulai dibuka tuh kawasan proto industri Cigomong dan Caringin. Kita lihat dengar cerita Pak Irwan soal potensi Kabupaten Bogor untuk menarik investor ini kan cukup ini tuh. Langkah-langkah apa nih supaya investor tuh tertarik gitu kan? Ada juga yang wah kalau di Kabupaten Bogor bagaimana sih caranya? Apa mudah atau tidak tahu? Bayangan mereka sulit atau dan lain sebagainya gitu. Ya, ini langkah apa yang dilakukan? Berarti langkah-langkah strategis kita ya. Ada beberapa langkah yang sudah dan sedang kita lakukan, sedang dan sudah kita lakukan. Yang pertama tadi ya, kita menyelenggarakan event-event forum investasi. Kita menyelenggarakan juga pameran-pameran investasi. Kita ikutlah ketika ada undangan pameran investasi, kita ikut. Kemudian jangan lupa kita sudah mulai menata kembali regulasi-regulasi agar memberikan kemudahan terhadap investasi. Ya, di samping sebetulnya regulasi kan sudah mudah dengan ada OSS gitu ya, tapi tidak semua kan OSS untuk yang investasi berusaha, yang non berusahanya kita juga ada layanan melalui Optimis. Nah, bagaimana kita menginteroperabilitaskan antara layanan yang menjadi domainnya OSS dengan Optimis. Nah, itu juga PR kita tuh. Itu salah satu strategi kita. Kemudian juga kita memberikan mungkin kedepannya juga harus memberikan insentif dan disinsentif, terutama insentif lah dari para investor ya. Misalnya, ada kemudahan-kemudahan berusaha, kemudian juga kemudahan dalam bidang sektor perpajakan. Artinya ketika peluang itu ada, ya kita akan juga mengupayakan tentunya dengan stakeholder yang lain gitu ya. Nah, ini dirumuskan dalam regulasi apakah nanti Perda atau peraturan bupati, di mana nanti kita memberikan insentif bagi para pengusaha. Insentif bisa aja semacam tax holiday, gitu ya. Kemudian juga keringanan atau kemudahan keringanan di dalam sektor perpajakan, banyaklah kayak gitu. Nonsen kalau kita hanya menetapkan ruang KPI tapi infrastruktur tidak dibangun. Nah ini nih ada peluangnya Bapak Presiden di kita. Nah, mudah-mudahan itu akan mempercepat akselerasi pembangunan infrastruktur. Posisi